Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem periodik. Nah, mungkin supaya lebih singkat, apa itu yang dimaksud dengan sistem periodik? Kalau sebelumnya mungkin di tingkatan sekolah menengah pernah belajar mengenai unsur-unsur periodik. Nah, perkembangan sistem periodik ini sebelum muncul ada tabel periodik terbaru, ini pencetusnya adalah Dmitri Mendeleev. Ya, jadi Dmitri Mendeleev ini dia seorang ahli kimia yang mengembangkan tabel periodik berdasarkan kenaikan massa atom. Ya, jadi di dalam Mendeleev ini adanya seperti kartu unsur gitu yang berisi atom dan sifat-sifat kimianya. Sistem tabel periodik Mendeleev ini memang dia sudah mencetuskan yaitu adanya golongan dan periode. Ingat kan ya, mungkin di SMA adanya periode dan golongan. Nah, kita lihat coba sistem periodik terbaru. Sistem periodik terbaru, saya coba dulu lihat. Nah, ini sistem periodik terbaru. Jadi dalam sistem periodik terbaru ini dikeluarkan tahun 2016. Jadi sekarang sudah ada 118 unsur ya. Sudah ada 118 unsur. Aduh, mohon maaf ini. Nah ini. Jadi ini sistem periodik, tabel periodik yang mungkinnya yang terbaru. Kemudian apa saja yang terbaru di sini di nomor 113 yang awalnya itu adalah UUT, itu diusi oleh NH ya, nihonium. Kemudian 115 yang tadinya UUP itu diisi menjadi moskonium ya. Kemudian di 117 ada tadinya UUS itu menjadi TS atau tenesenium, dan di 118 itu tadinya UUO menjadi kalau nggak salah itu oganesenium ya. Jadi 118. Nah, di tabel periodik ini saya akan jelaskan dulu menurut Mendeleev itu. Jadi bagaimana cara membacanya? Jadi di dalam sistem periodik ini kita lihat di sini. Nah, sekarang kan prinsipnya itu berdasarkan sifat-sifat dan juga kenaikan nomor atom ya. Contoh di sini. Ini kalau dari kiri ke kanan itu disebut periode. Jadi ada periode dan ada golongan. Kalau periode itu adalah dari kiri ke kanan, misalnya ini karena berdasarkan kenaikan atom. Ya, ini hidrogen, nomor atomnya 1, kemudian kita tarik ke kanan itu ada helium, nomor atomnya 2. Ya, seperti itu. Dan juga selain kenaikan nomor atom, juga itu kenaikan bukan kenaikan ya, nomor atom yang berurutan dan kenaikan massa atom. Nih, hidrogen nomor atomnya 1, massa atomnya 1,007, tarik kemudian ke kanan. Itu ada helium nomor atomnya 2, naik ya. Nomor atomnya 2 jadi berurutan, angkanya naik, heliumnya pun naik, nomor massa atomnya atau massa atomnya itu menjadi 4, itu naik. Kemudian ini periode 1. Nah, itu dari H ke HE itu periode 1. Kemudian selanjutnya ada periode 2. Li ke Ne itu periode 2. Na ke AR periode 3. K ke KR periode 4. Rb ke Xe periode 5. Cesium atau Cs ke Rn ke radon itu periode 6. Fr ke OG tadi oganesenium itu periode 7. Jadi di dalam sistem tabel periode terbaru itu ada 7 kulit
ya ada atau maaf 7 periode. Nah, nanti periode ini tadi kenapa saya bilang kulit, nah nanti ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Kemudian selain kulit, kemudian ada kolom golongan. Jadi golongan itu dari atas ke bawah. Ini, nah ini. Di sini ada H ke Fr, itu ada golongan 1. Kalau sekarang itu golongan berdasarkan sistem internasional, itu golongan itu sebenarnya kalau secara umum itu sudah ada 18 golongan. Tapi ada juga yang menyebutkan golongan A dan golongan B seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau secara internasionalnya ada 18 golongan ya. 18 golongan lihat ini. Ini golongan 1 dari H ke Fr, golongan 2 dari Be ke Ra. Nah, kemudian seterusnya sampai di golongan 18 dari He ke tadi Og ya. Kemudian bagaimana kalau yang penulisan golongannya A dan B. Nah, kalau perbedaannya adalah kalau kita bisa saja menuliskan golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 18. Tapi ada juga teori yang menyatakan bahwa untuk pengelompokan golongan ada golongan A dan golongan B. Kalau golongan A itu adalah golongan utama. Apa saja yang termasuk golongan A? Ini ya, ada golongan A. Golongan A ini yang ada di pinggir ini. Ya, ini golongan ini. Kemudian yang ini. Sebelah kirinya itu dari H sampai Ra itu golongan A. Karena ada golongan 1A ini. H sampai Fr itu golongan 1A. Be sama Ra golongan 2A. Kemudian loncat ke sini. Ke yang 13 ini adalah golongan 3A. 14 ini golongan 4A. 15 golongan 5A. 16 golongan 6A, 17 ke bawah, dari Fe sampai Ts itu golongan 7A, He sampai Og itu golongan 8A. Nah ini golongan A. Atau golongan disebut golongan utama. Karena golongan utama ini dia tidak memiliki transisi elektron. Jadi elektron valensi di akhir itu dia tetap. Sementara golongan B ini yang mana? Ini Sc. Ti, Sc ini nih ya. Terus sebenarnya. Coba kita pakai ini draw. Nah, dari mana golongan B ini? Ini mohon maaf dulu. Nah, ini golongan B yang ini. Ya, yang ini saya lengkari. Nah, ini golongan B. Ya, ini golongan B. Sementara apa namanya yang A ini yang ini ya. Ini golongan A ya. Kemudian nah yang sebelah ini juga nih, ya ini golongan A ke bawah ya, seperti itu. Oke, jadi kemudian di golongan B ada yang disebut dengan golongan lantanida. Di sini ada lantanida dan aktanida. Ya, ada golongan lantanida yang mana? Yang ini. Ya, jadi ini nomor unsur dari 57 sampai 71 itu disebut golongan laktanida. Kalau kita uraikan di sini dari mulai La sampai Lu ya. Kemudian di unsur 89 sampai 103 ada golongan aktinida yaitu Ac dari mulai actinium sampai lawrencium. Ya, sampai lawrencium. Ini golongan golongan lantanida dan aktinida ya gitu. Seperti itu. Dia masuknya ke B, golongan B gitu. Nah, itu kayak kemudian mengenai simbol
Nah, kita lihat di dalam simbol unsur ini adalah nama unsurnya Li. Jadi huruf depannya kapital, huruf keduanya itu kecil. Kalau ada dua huruf di atasnya itu, kalau di sini kita baca di atas ini adalah nomor atom, sementara di bawahnya itu adalah nomor massa. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya sistem periodik. Oke. Nah, mungkin kalau untuk sejarahnya nanti silakan dibaca saja ya. Kalau untuk sejarahnya, nah, ini jadi pencetusnya adalah Mendeleev ya. Prinsipnya berdasarkan kenaikan sifat atom. Nah, kemudian di sini ada kelebihan-kelebihannya dari sistem periodik Mendeleev. Kalau yang ini terbaru sebenarnya yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah sistem periodik terbaru ya. Tapi pencetusnya adalah siapa? Mendeleev ini. Dia pencetus untuk melahirkan sistem periodik versi modern. Ya, tadi ada kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Ya, tadi ada golongan, ada berapa golongan? Kalau di sini disebutkan 8 golongan. Kenapa? Karena tadi ada penggolongannya berdasarkan A dan B. Ya, tapi kalau secara internasionalnya itu ada 18 golongan. Ya, kalau berdasarkan angka ada 18 golongan dan ada 7 periode. Ya, seperti itu. Nah, golongan kenapa tadi disebut ada 8 ada 8 golongan kalau di sumber di berbagai di sumber-sumber lainnya. Kalau kita sebut ada 8 golongan, berarti tadi kan ada golongan apa namanya itu bukan ini ada 18 golongan, mohon maaf ini tulisannya adalah ada 18 golongan. Ini salah nulis dan 7 periode ya. Bukan 18 golongan. Bukan 8 golongan, ini 18 golongan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah di dalam sistem periodik ini nanti ada yang disebut dengan blok S, blok F, D dan F. S, blok P, D dan F. Jadi ada blok S, P, D, F. Ya, blok S itu tadi blok S ini untuk golongan 1A dan 2A. Ya. Kemudian blok P untuk 3A dan sampai 7A. Blok D itu ada di golongan transisi 1B sampai golongan 7B ditambah golongan 8B. Ya, seperti itu. Nah, ini ada 18 grup atau 18 golongan. Kalau yang tadi yang di pinggir-pinggir kiri dan pinggir kanan itu golongan atau blok S dan blok P. Ya. Tapi yang di transisi ini yang agak menjorok ke bawah unsurnya itu adalah golongan D. Blok D ya. Sementara untuk blok F itu tadi lantanida dan aktanida itu golongan atau blok F ya gitu. Oke. Nah, 1A itu yang mana ini? Ini 1A, 2A ya. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu ya. Seperti itu. Nanti ya nanti saya munculkan mungkin sistem periodik yang nah ini golongan ini yang kalau ini yang lama. Nah, ini sistem periodik yang menuliskan golongan 1A, 2A, sampai 8A. Nah, di awal tadi itu yang internasionalnya dari IUPAC. IUPAC itu apa? International Union Pure Applied Chemistry. Ya, jadi IUPAC ini yang mengurus semua tentang kimia. Penemuan unsur, tata nama, sistem periodik, kemudian Nobel-Nobel yang berhubungan dengan unsur gitu ya, atau
ya pokoknya yang berhubungan dengan unsur atom itu diurus oleh IUPAC, tata nama senyawa juga. Bahkan kan apa namanya itu kalau misalnya yang penemu senyawa itu nanti ada penghargaan dari IUPAC. Oke, nah di sini, nah ini golongan 1A, 2A, loncat, ini 3A-nya di sini di golongan 13 ya. Tuh. Jadi ada 18 golongan. Ini 18 golongan ya. 18 golongan. Golongan 1 itu 1A, golongan 2 itu 2A, golongan 13 itu 3A, golongan 14 itu 4A, golongan 15 itu 5A, golongan 16 itu 6A, golongan 17 itu 7A, golongan 18 adalah 8A. Bagaimana yang 3B? Nah, kalau 3B ini kalian harus ini, karena kalau 3B itu tidak berurutan. Ya, seperti itu. Golongan 3B, golongan B ya, gitu. Nah, kalau di sini justru golongan 3 itu adalah 3B, golongan 4, 4B, golongan 5, 5B, golongan 6, 6B, golongan 7, 7B, golongan 8 sampai 10 itu 8B. Nah, ini. Golongan 8 sampai 10 itu udah 8B, golongan 11 itu 1B, golongan 12-nya baru 2B gitu. Nah, ini yang mungkin ini, kalau pada golongan B atau transisi itu tidak berurutan. Nah, tapi kalau di sini ini di unsur nomor 13, 15, 18, 16 sama 14-nya ini masih kosong ya. Gitu. Jadi ini mungkin tabel periodik yang lama, kalau terbaru kan tadi sudah diisi ya. Ada moskonium, tennesenium, dan oganesenium yang terbarunya. Ada unsur terbaru. Jadi jumlah total yang sudah diketahui unsur itu ada 18 unsur ya gitu. Di dalam unsur periodik ada apa saja sih? Ada unsur logam, ada unsur logam, non logam, dan ada metaloid gitu ya. Ada metaloid seperti itu. Jadi seperti hidrogen itu kan non logam. Ya, biasanya di tabel-tabel periodik kalau dijual yang di pasaran itu sudah ditandai, misalnya ada tanda khusus untuk yang logam, ada tanda khusus untuk non logam, ada tanda khusus untuk semi logam ya, atau semi logam seperti itu ya. Ini bisa dibaca ya apa saja yang logam non logam gitu. Nah kemudian oke. Setelah sistem periodik ini kita mengenal yang namanya kita lari ke sifat-sifat dulu ya. Jadi tadi ya di dalam sistem periodik ada yang disebut sifat-sifat periodiknya. Ya, sifat-sifat periodik apa saja? Nah, nanti kita lihat di sini. Sifat-sifat periodik, kita akan bahas dulu sifat-sifat periodik. Nah, sifat-sifat periodik yang pertama adalah jari-jari atom ya. Jadi, jari-jari atom, apa itu jari-jari atom? Itu adalah setengah jarak antara dua atom sejenis ya dalam ikatan tunggal. Oke. Jadi setiap unsur itu unsur itu kalau tadi kan dikatakan gimana apa ya nanti dulu sistem periodik. Oke, itu gini aja lah, kita langsung aja lah. Jari-jari atom, oke ya. Jadi jari-jari atom kalau dalam sistem periodik, nah nih dalam sistem periodik jari-jari atomnya dalam satu golongan itu dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya akan semakin besar. Kita lihat di sini. Ya. Yang pertama adalah sistem periodik yang kita bahas ini adalah jari-jari atom. Oke. Di sini ya. Jadi gini, semakin tinggi misalnya dalam satu golongan, kita lihat ini golongan 1A. Dari hidrogen ke Fr. Dari hidrogen ke Fr karena ya karena nomor atomnya ini semakin
periodenya semakin tinggi, ya, dalam satu golongan jari-jari atom hidrogen periode 1 ke bawahnya periodenya semakin banyak, artinya kalau periode dari atas ke bawah itu artinya kulit atomnya semakin tinggi, maka jari-jari atomnya pun semakin besar. Tapi kalau dalam dalam periode ya, jari-jari atom dari kiri ke kanan atau dalam satu periode itu semakin kecil, seperti itu ya. Kalau dalam satu golongan jari-jari atom itu dari atas ke bawah, dalam satu golongan itu jari-jari atomnya semakin besar. Kenapa? Karena ada peningkatan kulit atom atau ada peningkatan periode. Tadi hubungannya dengan peningkatan kulit atom gitu ya. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah ada itu sebentar ya. Bentar ya. Tuh, dalam satu periode jari-jari berkurang. Jadi kalau dari kiri ke kanan, artinya dari kiri ke kanan jari-jari atomnya dia berkurang atau semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu bertambah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan energi ionisasi. Jadi di dalam unsur itu, unsur dia bisa bisa mengalami ionisasi. Apa itu ionisasi? Jadi si unsur itu dia bisa melepaskan elektronnya. Nah, jadi kalau dari atas ke bawah, nah energi ionisasi itu apa? Energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Tadi hubungannya dengan jari-jari atom. Kalau jari-jari atomnya semakin besar, ya maka dia akan mudah sekali. Artinya apa? Dia akan mudah sekali untuk melepaskan energi, ya. Jadi dari dalam satu golongan ya, kalau dari atas ke bawah maka energi yang dilepaskannya itu semakin berkurang. Artinya apa? Kalau dalam satu periode energi ionisasi bertambah dari kiri ke kanan. Nah, sementara dalam golongan berarti dari atas ke bawah itu semakin kecil, tapi kalau dari bawah ke atas itu semakin besar untuk energi ionisasinya gitu ya. Nah, kemudian ada afinitas elektron. Nah, ini gambaran. Kenapa ini gambaran kulit atom, ya. Jadi misalnya ini pada unsur Cl ada 2 kulit atom, ya. Ini ada 2 kulit atom misalnya. Nah ini, jadi yang namanya itu elektron dia kan dia berada pada kulit atomnya itu masing-masing gitu ya. Jadi pada afinitas elektron ya kita langsung aja ke ininya nih ke ininya. Nah, kesimpulannya afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Ya, karena tadi hubungannya dengan jari-jari atom semakin besar. Sementara dalam satu periode afinitas elektron dari kiri ke kanan semakin besar karena jari-jari atom berkurang. Nah, itu kesimpulannya ya. Nanti tinggal dibaca aja mungkin untuk sifat-sifat elektronnya. Nah, yang saya akan bahas sekarang selanjutnya adalah mengenai konfigurasi elektron. Nah, ini agak soalnya agak susah ya untuk konfigurasi elektron ini. Nah, oke. Nah, untuk saya akan bahas dulu sedikit mengenai konfigurasi elektron yang simpelnya saja. Nanti jadi gini. Nah, nanti akan saya tambahkan ada video. Nanti ada saya bagaimana teknik mempelajari konfigurasi elektron ya.
Nanti akan saya tampilkan ya. Oke, paling mungkin itu saja dulu untuk sistem periodik ini. Nanti di video lainnya, nanti saya upload dari rekanan ada mengenai sistem periodik ya. Jadi ada sistem periodik nanti akan dijelaskan di video rekanan. Maaf, untuk konfigurasi elektron ya, untuk konfigurasi elektron supaya berurutan. Oke, terima kasih untuk pertemuan sistem periodik ini. Nanti kita akan lanjut dengan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.